Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke lah, jadi kali ini aku akan kembali membawakan satu kisah kriminal, yaitu kisah tentang seorang pria dari Maryland, Amerika Serikat yang sudah melakukan tindakan dia itu depresi ya karena ditinggal pergi sama anak bininya. Kasihan kali lah nasib dia ini. Setelah merasa dikhianati, dia pun mencoba untuk membuka bisnis berjualan burger supaya bisa menambah penghasilannya. Tapi ternyata burgernya itu bukan sembarang burger. Kalian tahu? Ayo coba tebak burger apa yang dia buat? Karena ini ya, burgernya ini isiannya itu dari patinya itu ya, dagingnya itu bukan menggunakan daging campuran yang seperti dikatakan orang pakai boraks lah campurannya, pakai formalin lah, bukan nih. Tapi pakai daging babi dan daging manusia. Itu yang aku tuh gak suka bahas kriminal. Di sini aku akan sedikit cerita dulu tentang latar belakang si pelaku ya. Si pelaku ini itu bernama Joseph Metheny ya, atau lebih dikenal dengan nama Jonah Joe. Dia lahir di tanggal 2 Maret tahun 1955 di Baltimore, Amerika Serikat. Nah, ayahnya si Joe ini adalah seorang pecandu alkohol. Nah, ayahnya ini sudah meninggal kecelakaan mobil waktu dia masih usia 6 tahun. Ibunya ini seorang pekerja keras, tapi ibu yang suka menelantarkan anak gitu. Jadi dia bersama 5 saudaranya itu selalu dititipkan ke tetangga-tetangganya. Sampailah pada usia dia 18 tahun, dia bergabunglah ini dengan militer, dan dia ini katanya pernah bertugas di Vietnam gitu loh. Walaupun telah dikonfirmasi bahwa dia ini memang bertugas di militer, tapi tidak ada catatan yang mengatakan bahwa si Joe ini pernah tugas atau pernah ditempatkan di Vietnam. Ya itu kayak cuma ngada-ngada aja gitu ya. Nggak tahu lah ya kan kebenarannya kayak gimana. Tapi pastinya terlepas dari mana si Joe ini ditempatkan, di saat itulah dia ini sudah menjadi kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan ya ketika si Joe ini pulang dari militer, dia ini udah nggak mau balik tinggal sama orang tua dan keluarganya lagi. Dia betul-betul hanya ingin hidup sendirian saja. Supaya apa ya? Supaya bebas mengkonsumsi narkoba itu tadi. Karena memang udah kecanduan gitu lah Nah, si Joe ini waktu itu memang nggak punya rumah. Akhirnya dia itu tinggal di jalanan dengan komunitas tunawisma gitu. Yang juga ya pastinya pecandu narkoba lah. Sampai akhirnya di awal tahun 90-an, si Joe ini dikenal lumayan terkenal ya di antara kelompok tunawisma itu di daerah Baltimore gitu lah, Baltimore Selatan gitu. Kayak ada kawasan khusus lah di situ tunawisma, dengan sekumpulan pemakai narkoba gitu. Walaupun dia itu pecandu, tapi dia itu orang yang bisa diandalkan gitu. Dia bisa dibilang cerdas juga dan juga sopan di luar dari komunitasnya itu tadi. Akhirnya dari sifat profesionalitasnya itu tadi, dia pun dipekerjakan lah sebagai supir truk di sebuah perusahaan logistik. Nah, sejak menjadi supir itu, kehidupan si Joe ini pun makin lama makin membaik. Dia juga bertemu nih dengan seorang wanita yang juga pecandu narkoba. Kalau dari kemana pun ceweknya gitu lah kan. Setelah bertemu, mereka ini salinglah mencintai. Akhirnya menikahlah mereka dan memiliki seorang anak. Nah, karena si Joe ini memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai sopir truk, ya akhirnya bisa lah dia punya rumah. Ya nggak besar-besar kali, tapi seenggaknya dia punya tempat tinggal untuk anak istrinya dengan layak, tidak lagi di jalanan. Kehidupan keluarga kecil si Joe ini pun berjalan harmonis, dan awalnya memang anak sama istri si Joe ini tidak pernah ya mempermasalahkan Joe yang memang pulangnya itu suka larut malam atau bahkan jarang balik ke rumah, karena istrinya ini ngerti-ngerti aja lah gitu. Mungkin ya tuntutan pekerjaan sebagai supir truk logistik gitu. Pertama-tamanya istrinya juga ngerti-ngerti aja, tapi ya lama-kelamaan kok tuman ya nih rutinitas Joe ini yang jarang balik ke rumah inilah yang akhirnya mengancam keutuhan rumah tangganya. Sampai akhirnya kejadian yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun terjadi. Ceritanya pada suatu malam di tahun 1994, Joe ini kan pulang kerja, udah larut malam lah ini ceritanya. Seperti biasa, waktu dia nyampe di dalam ke rumah, betapa kagetnya nih si Joe pas dia buka pintu, dinyalakannya lampu. Tengoklah dia celingak hampir ke semua arah, lah kok perabot rumahku hilang nih. Pikirnya adalah perampokan. Langsunglah dia bergegas mencari anak istrinya. Nah, tapi pada saat dia lagi sibuk nih mencari kesana sini nih anak sama istrinya, disitulah si Joe menyadari ada sesuatu yang janggal. Semakin diperhatikan, semakin dicari ke semua sudut ruangan, makin dia sadari ternyata tidak ada yang namanya pembobolan. Gitu. Keadaan rumahnya itu rapi sebenarnya, cuma barang-barangnya aja lah yang nggak ada, itu hilang lah gitu. Akhirnya dia pun menyadari ternyata istrinya sudah pergi membawa anak pada saat itu
yang sudah berusia 6 tahun sambil membawa hampir semua barang-barang berharga di rumahnya. Kecewalah dia mengetahui istrinya pergi meninggalkannya. Dia pun kesal, dia pun merasa menyesal, tapi pada saat itu justru yang dia ada petir. Aduh, ada petir. Kaget aku. Sampai mana tadi aku ceritanya ini. Walaupun dia menyesal, walaupun dia kesal gitu, dia itu malah pergi mencari anak istrinya. Bukan malah dia mencari anak istrinya, dia malah pergi ke komunitas tunawisma yang pecandu narkoba itu untuk sekedar menenangkan hatinya, kayak gitulah ya kan. Kemudian dari laporan kemudian sejak ditinggal sama istrinya itu dan anaknya, sebenarnya si Jo ini memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya di komunitas tunawisma itu tadi. Nah, sampai suatu ketika adalah ini, salah satu kawan si Jo ini mengatakan, "Hey Jo, tahu nggak istrimu sama anakmu pindah ke mana? Dia di sisi Baltimore nih. Tahu? Mereka nggak cuma berdua, istrimu itu ada pria lain. Kompor-kompor lagi ceritanya. Nggak tahu lah apakah atau memang informasi itu benar atau enggaknya." Kemudian temannya itu juga menyampaikan bahwasannya sekarang istrinya itu menjadi seorang PSK. Si Jo bilang, "Jangan sembarangan kau dari mana?" gitu kan. Adalah pokoknya kata kawannya kayak gitu. Ini kawannya agak ini juga ya kan, bukan meredah-redah kan, makin panas-panasin ya kan. Nah, mendengar itu, maju langsung emosi si Jo ini meledak-ledak lah ya. Tidak bisa mengontrol emosinya, ditambah lagi si Jo ini kan juga mendapat info kalau ternyata anaknya itu ya yang dibawa lari sama si bininya tadi ini sudah diamankan ini oleh pihak pemerintah karena dia dianggap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ya makin marah lah si Jo ini kan, udah orang kok barang-barangku, kau kabur dari rumahku, kau bawa anakku, sekarang kau pilih sama laki-laki lain, anak aku pula kau telantarkan. Itulah pikir si Jo ini. Terus akhirnya ya jadi gini, sebenarnya ini dia juga udah kepikiran ya buat melaporkan tindakan istrinya yang menelantarkan anaknya sama bawa barang-barang dia ini ke polisi. Tapi hal itu memang tidak jadi dilakukan karena apa? Karena dia juga terancam lah, orang dipercaya guna ya narkoba itu tadi lah. Dia kan pengguna narkoba. Akhirnya bisa-bisa dia diamankan juga lah sama polisi. Makanya si Jo ini pun kayak bingung mau kayak gimana lagi atau apa yang harus dia lakukan. Sampai pada akhirnya si Jo ini punyalah ide dimana pada suatu tengah malam di hari yang sama, yaitu ketika dia sudah mendengar ucapan si kawannya tadi daripada dia tidur, pergilah dia ini mengelilingi si kota Baltimore yang lain untuk untuk cari istri sama anaknya itu tadi. Sesampainya di sana, Jo itu bertemulah sama 2 orang tunawisma. Langsunglah dia tuh bertanya, "Kan pernah nengok nggak istri saya, ciri-cirinya gini, tengoklah nih," gitu kan. Mendengar jawaban si bapak tersebut, si Jo tiba-tiba marah karena entah kenapa pada saat itu si Jo ini yakin kali kedua tunawisma ini yang dia temuin ini pasti dia mengetahui tentang keberadaan si bininya itu, dan dia berpikir pasti 2 orang ini juga melecehkan bininya, padahal itu orang baru yang baru dia jumpain, dan dia tuh numpang tanya ke 2 tunawisma itu, tapi kok bisa ya dia berpikir kayak gitu loh. Karena kesal tadi, si Jo pun memutuskan lain untuk pergi meninggalkan mereka berdua, pergi meninggalkan jembatan itu, dan kalian tahu dia pergi kemana? Dia pergi nyari kampak. Tahulah kan kampak ya kan, balik lagi lah itu dia habis itu jembatan itu tadi, tempat dia ketemu sama bapak-bapak berdua itu tadi. Dan sampai di sana dia langsung penggal kepala kedua bapak tunawisma itu tadi. Langsunglah meninggal keduanya ya kan. Nggak sempat ngelawan orang itu berdua, langsung teng abis lah dibuat dia. Setelah dia menghilangkan nyawa 2 orang ini, dia pergi gitu aja. Dia pergi ke sisi lain dari jembatan tersebut. Waktu di sisi itu, dia ketemulah nih sama seorang PSK yang diajaknya lah ini ngobrol-ngobrol bentar kan. "Kamu apa kabar?" gitu. Kita tanya juga lah tentang tadi gitu kan. Kemudian si Jo ini juga menawarkan narkoba lah kepada PSK ini. Nah, cantik lah ini. Terus terjadilah cerita-cerita ngobrol-ngobrol, "Pernah nggak nengok bininya?" Kayak tadi lah, gini ciri-cirinya begini gitu kan. Nah, ternyata lagi-lagi si perempuan ini, si Jo ini tidak mendapatkan jawaban yang dia harapkan juga. Apa yang dia lakukan? Ya sama lah, hilangkannya juga lah nyawa si PSK ini. Sampai sini perasaan kesal dia itu semakin menjadi-jadi. Halunya itu makin tinggi.
Gak lama kemudian waktu dia jalan, dia papasan nih sama PSK lainnya, lagi berjalan ke arahnya. Kemudian dia bertanya lagi, sama, ikut nengok nggak, gini. Si PSK itu juga nggak jawab dan tidak mengetahui keberadaan istrinya si Jo itu di mana. Dia habisinya dia juga lagi. Di pikirannya ini pada saat itu adalah orang-orang ini udah berbohong sama dia, itulah kenapa akhirnya dia jadi marah. Agak lain sampai di sini kan udah dua PSK nih yang dibunuh dia. Dari sana si Jo pun berniat ya untuk menyembunyikan 4 jasad yang memang sudah dia bunuh ini dengan cara menguburnya lah di galian yang memang dangkal di balik semak-semak dekat sungai di bawah jembatan tadi. Ada lewatlah seorang nelayan yang melihat aktivitas ini di balik semak-semak. Sebenarnya nelayan ini nggak sedang mergoki sebenarnya, woi. Tapi karena sudah terlanjur ya, si Jo ini kan apa ya, udah agak lain dia mikirnya, kan udah negatif aja ngelihat orang. Dipikirnya si nelayan ini yang melihat aktivitas yang mencurigakan atas dirinya, padahal enggak gitu. Keburu panik, sudah kehilangan akal sehat juga, akhirnya dibunuh juga, dihabisin juga bapak nelayan ini. Dan karena kejahatan itulah akhirnya dihukum 18 bulan penjara aja. Kenapa cuma 18 bulan? Karena nggak cukup bukti untuk memberatkan hukuman si Jo. Ditambah lagi yang ketahuan kan cuma 2 jasad, yang 3 lagi itu yang ditenggelamkan nggak ketahuan tuh jadinya. Cuma dihukum ringan aja pada saat itu. Tapi udah ketangkap kayak gini, coba deh, nggak berhenti dia, nggak, masih lanjut. Inilah epicnya ini. Nah, jadi singkat cerita, setelah dia keluar dari penjara 18 bulan itu, dia balik lagi nih. Dia menghadap nih bos tempat dia bekerja itu di perusahaan logistik itu tadi untuk meminta pekerjaan ya selayaknya seorang profesional gitulah. Pintar dia, sopan dia, itulah yang jadi kepercayaan si bos itu tadi. Kembalilah dia bekerja sampai dia juga dapat izin itu dari bosnya untuk menempati kontainer yang memang sudah tidak terpakai untuk dijadikan tempat tinggal. Walaupun sederhana, harapan si Jo ini bisalah tobat ya kan. Harapan si bosnya ini si Jo ini bisalah tobat. Kan kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Tapi setelah keluar dari penjara dan mendapatkan kembali pekerjaan, rupanya si Jo ini belum kapok ya ya. Dia kembali lagi menghabisi nyawa orang-orang lagi. Tahu kalian di mana pada suatu hari si Jo ini mengundang seorang PSK untuk datang ke kontainernya dengan ini ada barang baru, dengan ini ada barang baru nih kan gitu. Tapi setelah si PSK ini datang ke kontainernya tanpa basa-basi, tanpa balik, ya langsung aja itu dicekeknya lah itu si PSK itu sampai tewas. Ya udah gitu terus berulang kali dimasukkannya lah si PSK ini ke freezer ya kan, ke tupperware, dimasukkannya lagi ke freezer. Udah sebagian dibuanglah di belakang rumah perusahaan tempat dia bekerja. Dikuburkannya lah di sana. Korbannya nggak cuma 1, masih banyak lagi. Dan itu terus berulang kali karena korbannya itu karena korban si Jo ini banyak ya, otomatis kan daging cincang yang ada di freezer kulkasnya pun jadi numpuk lah ya, karena dia kan karena sudah kebiasaan membunuh itu tadi. Akhirnya apa? Berinisiatif lah dia membuka kios kecil dan berjualan burger setiap harinya. Itu tadi dicampurnya daging manusia itu dengan daging babi. Nah ternyata emang benar, dia memang mendapatkan penghasilan tambahan dari burger racikannya itu. Epic kali ceritain kurasa kan ya. Sampailah di suatu hari, si Jo pun mendapatkan pancingan selanjutnya. Kali ini, pancingan ini adalah seorang wanita bernama Rita Hamper. Tapi entah kenapa, si Rita ini berhasil pula menepis sampai si cewek ini keluar gitu. Tanpa pikir panjang, si Rita ini pun buru-buru berdiri dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kontainernya si Jo ini. Untungnya, berhasil kaburlah dia ini, larilah dia sekencang-kencangnya. Pada saat itu beruntungnya si Rita ini melihat sebuah mobil pick up. Pak, tolong pak, saya mau dihajar tuh sama orang aneh tuh, sama orang gila di belakang sana. Sampai ke kantor polisi, belum sampai di kantor polisi, ternyata mereka ketemu nih, ada polisi di sebuah pom bensin. Nah, polisi pun tanya, di mana gitu kan? Ayo cepat antar kami ke sana. Datanglah mereka ke sana berbarengan sama polisi. Itu ya dia nggak kabur. Dia cuma pasrah aja. Si Jo ini tidak ada upaya sama sekali buat melarikan diri ataupun bersembunyi. Dia santai aja gitu menunggu polisi itu datang untuk menangkap dia. Tidak ada sama sekali perlawanan, mudah aja gitu polisi menangkap dia. Dan si Jo ini pun dengan kooperatif mengaku sudah menghabisi nyawa 10 orang wanita PSK. Hakim memvonis juga hukuman mati, tapi di tahun 1998 vonis tersebut pun dibatalkan karena tidak cukup bukti ya untuk menjatuhkan hukuman mati, sampai si Jo akhirnya akhirnya si Jo ini pun cuma dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dan pada saat ini dikabarkan si Jo sudah meninggal dunia tahun 2017 lalu. Dan sampai jumpa di video aku
berikutnya. See you.